tidak ada cinta untuk pasangan. Ada maaf untuk kesalahan, nggak ada sedikit pun toleransi untuk orang bodoh. Oke. Mau tahu, bertanya, mendengar dan bercerita di sini aja P ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadinya mau bikin mau bikin video tuh 1 bulan puasa full, bahas tentang atau ngebahas tentang puasa ya, 1 bulan full. Cuman karena mikrofonnya telat datang dan banyak hal lah, sibuk-sibuk. Jadi susah. Dan sekarang baru hadir lagi ya. Oke, ini sekarang mau membahas nikah guys. Jadi kebanyakan orang yang udah nggak kebanyakan sih, ya ada beberapa yang udah nikah mungkin belum tahu ilmunya, ataupun misalkan nikah karena ikut-ikutan. Nah itu yang bahaya guys, nikah karena ikut-ikutan ataupun enggak tahan, ataupun kebablasan kebelet nikah gitu maksudnya ya. Nah kalau nikah itu ya banyak ya yang wedding dreams, bahasa anak muda sekarang tuh. Wedding dreams yang mereka maksud dari beberapa survei, kayak nikah tuh pengen di tempat ini, di gedung ini, di hotel ini, dengan makeover atau muat di make upnya. Padahal wedding dreams dari kebanyakan orang tuh kebersamaan hingga hari tua, bisa melihat anak cucu sukses atau anak cucu sehat, dewasa, ya bahagia hingga hari tua gitu guys. Nah nikah yang pertama mungkin dah, kan kita harus paham nikah itu apa, dan harus bisa mempertahankan pernikahan guys, apapun yang terjadi. Karena bayangan pernikahan itu, rumah tangga itu rumah guys, makanya setiap rumah harus dijaga. Misalkan contoh, di dalam ruangan tuh harus dibikin nyaman, terus harus selalu dijaga. Misalkan kalau lembab harus direnovasi, atau ada kerusakan-kerusakan kecil harus dijaga, harus dibenerin guys. Jangan sampai kerusakan kecil menjadi besar atau menjadi fatal. Dan contoh nih, rumah kan kalau alam tuh susah ditebak guys, kadang hujan, kadang panas terik, kadang gempa. Nah kita tuh harus membuat rumah yang kokoh, yang nggak bisa dirubuhkan oleh apapun, misalkan oleh gempa dan hujan mungkin bisa membuat temboknya lembab, terik bisa membuat suasana di dalam ruangan menjadi panas. Makanya kita harus menjaga kenyamanan di dalam rumah. Jangan sampai gerah dikit pengennya keluar, gerah dikit ngamuk-ngamukan. Jangan ya, gitu. Jadi seperti itu guys. Dan pernikahan di dalam Al-Quran yang saya ketahui itu tidak ada cinta untuk pasangan. Allah menjelaskan hanya yang dalam Al-Quran itu hanya sakinah, mawadah, warohmah.
Itu. Jadi tidak ada cinta. Namun hanya namun hanya sakinah mawaddah warahmah atau samawa. Nah, kenapa Cina? Kan kita dekat dengan pasangan harus menumbuhkan cinta. Dekat dengan pasangan harus selalu ada cinta. Mawaddah warohmah, kasih sayang. Jadi saling mengasihi, saling menyayangi. Bagaimana kita bisa mawaddah warohmah? Gampang, saling menjaga aja gitu. Muncul rumah, ya, namun cek rumah diranjang, dia bisa. Gampang sakinah. Gampang nama wadah warohmah. Gampang, cenah gitu nu hese mah sakinah. Ya, jadi yang susah itu sakinahnya. Mawadah warohmah itu gampang. Kata guru saya di atas ranjang juga mawadah warohmah itu bisa. Nah, itu tapi saya mendengarkan dalam riwayat ada yang sahabat datang ke Sayyidina Umar berkata, wahai Sayyidina Umar atau wahai Khalifah, itulah, apakah saya harus berpisah dengan istri saya? Kenapa? Dengan paniknya, kenapa harus pisah? Karena di dalam rumah tangga kita tidak ada cinta lagi. Wah, geleng-geleng Sayyidina Umar di situ. Dan berkata, bahaya sekali di dalam rumah tangga jika tidak ada cinta. Ya gitu. Oh bingung, katanya cinta nggak ada. Nggak ada di dalam Al-Quran untuk di rumah tangga. Hanya mawaddah warahmah. Tapi kenapa? Bahaya kalau bahaya kalau di rumah tangga nggak ada cinta. Jadi begini, di dalam Al-Quran diterangkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan bersabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Begitu. Jadi kita laki-laki dan perempuan, suami dan istri harus saling mengasihi, menyayangi gitu. Kenapa tidak cinta? Karena cinta itu sebuah rasa atau sebuah naluri yang besar banget gitu loh. Jadi bahaya, makanya kalau nggak dijelaskan tentang cinta untuk pasangan tuh bahaya guys. Kenapa? Karena kalau misalkan kita saling mencintai atau kita cinta pada pasangan, cinta pembahasannya cinta, maka aturan Tuhan dilanggar pasti karena kita cinta sama pasangan. Sedangkan kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti menjaga pasangan kita gitu. Mawaddah warohmah pasti hadir atau terbentuk. Kasih dan sayang dalam dua pasangan, di dalam rumah tangga pasti terbentuk, pasti langgeng, pasti awet. Saling mengasihi, saling menyayangi. Maka sesudah itu baru saling menjaga, harus saling menjaga. Di situ sesudah kita mendapatkan mawaddah warohmah, mengasihi, menyayangi, menjaga, dan mencintai kepada Tuhan, cintai kepada Allah, ya, ataupun siapapun Tuhan kita, karena dalam beragama itu sama semuanya, mau apapun agamanya tetap ada ya hal yang kemungkinan bertuju pada menjaga pasangan atau menjaga rumah tangga gitu. Jika cinta kita sudah kepada Tuhan, mawaddah warohmah hadir, saling menjaga satu sama lain.
lain, barulah timbul sakinah gitu. Apa itu sakinah? Tenang, ketenangan. Lah kok jadi pertanyaan lagi, misalkan kenapa cinta nggak boleh di antara dua pasangan? Karena di dalam rumah tangga bukan hanya dua pasangan, suami dan istri, tapi juga berikut keluarga dari suami, keluarga dari istri, saudara-saudaranya, terus teman-teman mungkin, dan keturunan. Kalau cintanya semua sama pasangan aja, kah yang lain, lingkungan kita, sosial kita, habluminanas, hubungan dengan manusianya mana? Nggak ada, pasti dua. Dan kalau sudah cinta, apapun kita hanya mengingat pasangan kita, itu apapun, wah, semuanya buat pasangan kita, apapun buat pasangan kita, walaupun ngelanggar hukuman, melanggar aturan Tuhan, kita pasti demi pasangan. Maka dari itu dicontohkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam dengan Siti Hawa. Allah melarang, jangan makan buah hurdi, jangan makan buah itu. Gitu. Terus Siti Hawa nih ngegodain nih, minta terus nih, karena Siti Hawa dibisikin nih sama setan. Setan tuh hawa nafsu. Jadi kayak rasa penasaran, ih pengen tuh, gitu, ambilin dong. Jangan, kata Nabi Adam alaihissalam, jangan, karena Allah melarang. Tuhan melarang untuk makan buah itu, gak boleh. Ayolah, satu aja. Mungkin Allah kan maaf pemaaf. Kalau boleh kali satu, kan udah dibilang jangan. Karena Siti Hawa bagian keinginan. Keinginan itu adalah nafsu. Keinginan dari Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah untuk diciptakan teman. Dan sejarahnya, mereka adalah sejarah, kita hadir sejarah dan bukti bahwa jodoh bagian dari takdir. Allah menciptakan semua berpasang-pasangan. Nah, balik lagi, Nabi Adam alaihissalam nih ke goda nih, ambillah satu buat Siti Hawa, satu buat dia. Akhirnya apa? Diturunkan ke bumi dengan cepat. Ya, kan udah direncanain nih. Diciptainnya bumi dulu, baru Nabi Adam alaihissalam, terus Siti Hawa. Dengan rencananya mau ditaruh ke bumi karena melanggar, barulah diturunkan ke mereka langsung gitu. Mungkin ada yang dengar bahasanya diusir, tapi ya itu udah rencana Allah ya, yang saya ketahui, untuk turun ke bumi karena bumi sudah diciptakan beserta isinya yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi semuanya. Jadi kalian juga nggak perlu khawatir tentang rezeki, karena kebutuhan kalian dulu yang diadakan sebelum kalian gitu. Turunlah ke bumi. Nah, itu adalah contoh bahwa kalau cinta kepada pasangan, maka Tuhan seperti diduakan. Tuhan diduakan dengan pasangan kalian. Maka yang baik itu cintai Tuhan. Ikuti apapun aturannya, yang boleh dan yang tidak boleh itu sudah dijelaskan. Maka dari itu kalau kita sudah cinta sama Tuhan, kita ingat terus sama Tuhan, maka kita akan punya power, punya kekuatan untuk menjaga pasangan kita, untuk membuat pasangan kita bahagia, dan tidak perlu khawatir pasangan kita ketika di luar rumah, jika itu
perempuan biasanya suka khawatir kalau pasangannya di luar rumah. Dan laki-laki tidak perlu khawatir lagi meninggalkan pasangannya untuk fokus mencari nafkah. Itu makanya cintai Tuhan, ikuti aturannya, maka sakit mawadah warohmah udah pasti ada kalau kita mencintai Tuhan. Gitu guys. Jadi aku mencintaimu sampai mati. Eta mah gombalan. Ya kalau kemarin itu cinta itu Allah itu mencintai orang yang mau bertaubat dan orang-orang yang sabar. Kenapa begitu? Karena itu tadi yang diceritain tadi tentang rumah. Rumah itu enggak selamanya tenang, pasti ada rintik hujan, mungkin apa ada batu kerikil atau apa ke rumah, atau misalkan hujan menjadi lembab, terik matahari menjadi panas. Tapi kita harus menjaga kenyamanan di rumah kita dengan kasih sayang gitu guys. Misalkan ada gempa, ada yang rusak, ada yang nggak enak nih, benerin aja yang nggak enaknya, jangan diselesaikan hubungannya, jangan. Kalau misalkan di dalam rumah ngerenov nih, kan biasanya kepingin, kebanyakan ya kepingin kemauan tuh cewek, karena cewek tuh apa sebagian dari keinginan laki-laki yang saya ceritain tadi, bahwa Siti Hawa adalah keinginan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi wanita itu nafsu guys, dan nafsu dari pada pria. Istri itu keinginan daripada laki-laki. Jika laki-laki tidak ingin memiliki istri, nggak mungkin nikah. Gitu. Dan pernikahan itu wajib dipercepat jika laki-laki dan wanita sudah tidak bisa menahan nafsunya. Boleh laki-laki tidak menikah, bolehkah wanita tidak menikah? Boleh, asal bisa menahan nafsu syahwatnya. Nafsu syahwatnya yang paling hebat. Kalau bisa menahan, itu gak boleh. Tapi sebaiknya menikah. Lebih baik menikah. Untuk memiliki keturunan, untuk menurunkan ilmu, mungkin mewariskan ilmu yang pertama. Mengajarkan adab-adaban, mewariskan harta. Gitu. Kalau kita kerja, gak punya keturunan, hartanya sama orang lain. Gitu. Ya, terus kalau bagaimana misalkan ada masalah sepele, masalah kecil, rata-rata masalah kecil yang paling sering, makanya ya benerin aja bareng-bareng gitu. Jangan sampai masalah yang kecil, misalkan retak di rumah nih, kecil, nggak dibenerin, tapi malah dihantam sama berdua, dah sama amarah, nah rumah itu kalau lebih hancur. Yang tadinya retaknya cuma segaris, harusnya ditambah sedikit, pakai semen, tinggal cat lagi, beres. Keran bocor, ganti kerannya, bukan ganti pasangannya. Nah, kalau menghadirkan cinta di dalam rumah tangga, begitu cintai Allah, cintai Tuhan, maka kita bisa mencintai pasangan kita, atau kasih sayang hadir untuk saling menjaga, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Dan masuklah, nah baru ada sakinah, tenang. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, maka apa? Aturan Tuhan dilanggar. Khawatir berlebihan itu adalah salah satu melanggar aturan Tuhan. Khawatir berlebihan, memikirkan pasangan, wah, overthinking, negative thinking, mikir ke sana ke sini, jadi nggak tenang. Tuh, sakinahnya nggak ada.
Yang di rumah takut, aduh suami ini takut selingkuh lagi padahal lagi kerja. Wah, lagi wah selingkuh kan nih sama cewek lain kan, buru-buru di WA, buru-buru di telepon. Kamu sama siapa? Karena itu kita tidak mencintai Allah. Percaya aja sama Allah. Nah, terus misalkan cowoknya lagi di tempat kerja, wah cewek kan istri orang di imah, aduh sorangan, kenaonnya, telepon aja yang laki lain gitu, berkaitan jeung laki lain, laki lain bener ke imah, ya gitu. Ya misalkan laki-laki lagi bekerja nggak tenang tuh, pekerjaannya nggak fokus karena mikirin istrinya di rumah, takut sama cowok lain sama. Kalau kita suami istri saling mencintai Tuhan, menjaga kepercayaan masing-masing, menjaga aurat masing-masing, itu tugas, udah tugas untuk mencapai sakinah, ketenangan. Mau dimanapun pasti tenang. Itu kalau misalkan kita udah tahu ilmunya, maka cintailah Tuhanmu. Sayangi kasih pasanganmu terlebih dahulu sebelum hal lain. Karena di rumah itu berdua sebelum ada keturunan. Jangan sampai kayak bikin rumah nih buat nyaman berdua, tapi ngedengerin kata tetangga, ih harusnya ini catnya ini warnanya ini, harusnya kamarnya di sini, kamar mandinya ini nih, taruh ini dari tetangga, dari keluarga, dari saudara. Ya udah, dengerin aja, jangan dilakuin. Nyaman-nyamannya aja berdua gimana gitu. Kalau udah nyaman, ya tenang. Sakinah, sakinah tuh paling susah. Karena kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, susah mencapai ketenangan. Masalah terberat di dalam hidup atau masalah menjadi berat karena kita tidak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya gampang tuh ya. Terus misalkan gimana sih kalau cari pasangan yang baik untuk berumah tangga? Pertama, semua agama sama. Pertama harus yang seagama. Pendapat dari agama-agama lain juga sama. Yang lebih baik pertama seagama, lawan jenis gak boleh sesama, jangan sesama, karena Tuhan sudah menciptakan berpasang-pasangan, jadi laki-laki dengan wanita, cowok cewek, udah berpasang-pasangan. Apa sih kalau misalkan tidak seagama gimana? Ya toleransi, saling mengerti. Jika misalkan Islam dengan Kristen atau dengan Buddha, ketika yang bukan agama Islam, bukan seorang Muslim, dia suka memakan daging babi, nah, jangan dimasak di rumah, karena di rumah nanti bercampur repot. Ada yang halalnya kesentuh, kesentuh yang haram gitu. Jadi kalau bisa makannya di luar, di restoran atau di di restorannya langsung gitu. Jangan dimasak di rumah. Dan kenapa nggak boleh nggak boleh berbeda agama, nanti di keturunannya bingung ikut kemana. Oke, kalau toleransi gimana anaknya ya, mau atau gimana pasangannya, misalkan udah ajarin Muslim aja, udah ikut aja sama ibunya jadi Buddha, jadi Kristen, Konghucu misalkan, ya asal ada toleransi. Jangan sampai kayak masalah agama aja jadi perebutan. Hari raya ini nggak mau ikutan, aku bukan. Kamu aja, kamu kan agama ya, kamu aja, aku kan beda agama. Nah jangan gitu. Soalnya masalah sedekah, misalkan ada sedekah atau itu, infak di agamaku harus lebih gede, agama aku, nah kan suka
perbedaan itu kalau menjadi bentrok bahaya. Dan tadi tuh kalau rumah ada kerusakan kecil atau misalkan beda pendapat, ya lurusin aja pendapatnya, samain. Jangan misalkan diganti orangnya, enggak. Terus misalkan anak ikut sama siapa, aku tahu aja, agama aku kan paling benar, agama aku kan bagus, agama aku, semua agama tuh baik guys. Makanya kalau misalkan kalian nggak tahu sampai situ, ego kalian tinggi, itu lebih baik saran setiap agama adalah seagama, biar nggak nambah konflik, biar nggak menambah masalah. Itu terus katanya kalau misalkan ya pernah tuh baca kata-kata bagaimana, kata-katanya gini, kayak percakapan gitu, Ustaz bagaimana cara mencari wanita yang baik. Nah, kata-kata ustadznya tuh, tuntun dia ke arah yang benar, jika dia menurut, itu adalah yang terbaik. Nah, sebelum yang cewek kita ceritain dulu kenapa, ya sebelum cewek nyari cowok kita jelasin dulu kenapa harus yang dituntun harus nurut, yang dituntun kebaikan harus nurut. Jadi gini, di rumah tangga itu ada dua ego, dua kepala, dua ego. Ya, setiap suami dan istri pasti ada ego. Tapi sepintar apapun, sekaya apapun wanitanya, tetap laki-laki pemimpinnya. Jadi kalau misalkan, wah punya pemikiran nih si cewek, tapi pinter nih si cewek, tetap harus minta pendapat si cowoknya, walaupun lebih pintaran si cewek, tapi tetap pendapat tuh, atau final eksekusi, atau mau sebelum mau apa tuh ya bilang dulu, izin dulu. Kalau misalkan kata si suami ya, yes, boleh. Kalau misalkan jangan, ya nggak boleh. Gitu. Kendali kepemimpinan tetap di laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki menggunakan logikanya, sedangkan uh, perempuan itu, istri itu lebih menggunakan perasaan. Dia dalam Al-Quran ya diceritainnya gitu, nggak boleh tuh uh, dipimpin sama wanita, itu harus laki-laki yang memimpin. Itu diceritanya Nabi Sulaiman, kalau misalnya yang Ratu Bilqis itu ya, yang memimpin suatu negara, walaupun negara itu maju tapi pemimpinnya wanita, harus diganti atau nggak baik. Jadi gitu, makanya gimana caranya mencari wanita yang baik untuk istri itu, ketika kita ketika kita menuntunnya ke dalam kebenaran, dia mau ikut. Artinya apa? Dia mendengarkan, dia melihat, dia meraba merasakan suaminya sendiri. Karena wanita kalau sudah mendengar, melihat, atau merasakan eh, orang lain, misalkan misalkan gini contohnya, tetangga beli kulkas baru, panas yuk, cewek tuh, duh, tahu pak, itu tetangga udah beli kulkas masa kita belum. Nah itu, atau misalkan standar rumah tangga orang lain harus kita ikutin, capek, capek mbak, capek teh, capek ya kak. Dengan gitu, standar orang lain standarnya aja, kalau kita ngikutin standar motor juga capek gitu. Jadi
Rumah tangga kan gitu, rumah tangga itu rumah yang dibikin nyaman sama berdua. Kalau misalkan kenyamanan orang lain jadi patokan, ya belum bisa sama. Itu makanya wanita, pesan untuk para wanita semuanya, lihatlah, dengarlah suami, maka hadirlah ketenangan. Kalau kita melihat orang lain, suami orang lain, rugi, capek, ya, dulu capek, asli, nggak tenang, pasti bentrok terus, diem-dieman pasti itu. Ya minimalnya diem-dieman, kalau udah misalkan, dan capek lah, nggak dapat sakinahnya. Jadi kalau wanita harus melihat punggung laki-lakinya, mendengarkan kata-kata laki-laki. Gak boleh tuh yang udah, ikutin aja laki-lakinya kemana. Serius. Terus kan ada contoh lagi, misalkan kenapa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Beberapa nabi istrinya membangkang, nabinya sabar. Ya, misalkan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh, contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Disuruh oleh Tuhan membangun kapal di atas gunung yang besar. Apa? Membangkanglah istrinya. Gak mau ikut. Apa sih? Bisa lari. Anaknya gak mau ikut. Apa sih? Sabar tuh Nabi Nuh. Sabar. Ikutin aja perintah Allah. Naik tuh ke dalam perahu. Ajak aja katanya kan ya. Kata Tuhan tuh ajak aja siapapun yang mau ikut, ajak masuk. Akhirnya hewan yang masuk ke dalam perahu. Selamatlah Nabi. Sabar. Enggak caci maki istrinya, wah mukulin istrinya, enggak, sabar aja, ikutin aja perintah Allah, akhirnya selamat. Nabi Lut, istrinya membangkang, tapi Nabi Lut sabar, gak menganiaya, gak membunuh, jangan, sabar aja, ikutin aturan Allah, maka selamat. Ya, itu dia contohnya. Balik lagi nih, sekarang giliran percakapan wanitanya. Ini yang saya baca di kata-kata dulu 2000 berapa. Terus kata ceweknya, kalau misalkan cewek tuh nanya, Pak Ustadz, kalau misalkan cari laki-laki yang baik itu gimana? Simpel, buat dia marah. Kalau dia marah, kalau dia nggak marah, itu laki-laki terbaik. Gimana caranya buat marah? Buat ngetesnya? Jangan selingkuh, ya, jangan. Apalagi melanggar aturan Tuhan, jangan. Selingkuh itu menduakan, melanggar juga aturan Tuhan. Jadi kayak bikin aja marah, ngakuin kesalahan. Kalau misalkan ngakuin kesalahan nih, lu kata laki-lakinya, calon suaminya tuh ya nggak apa-apa. Setiap wanita, setiap manusia bisa bersalah, cuman jangan lakukan kebodohan. Karena Tuhan memaafkan. Tuhan pemaaf. Tuhan memaafkan. Tuhan itu maha pemaaf ketika kita melakukan kesalahan, bukan kebodohan. Apa bedanya kesalahan sama bodoh? Bodoh sudah pasti salah. Tapi salah belum tentu bodoh. Gimana tuh? Ini. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, contohnya lagi naik motor, kehilangan dompet. Salah dong. Karena tidak tahu, jatuh dompet, misalkan duduk, tiba-tiba dompet jatuh, atau dijamret orang misalkan ya. Itu kesalahan. Karena apa?
kita tidak hati-hati. Sedangkan bodoh, kita sudah tahu itu salah, tetap dilakukan. Itu bodoh. Tidak ada toleransi untuk orang bodoh, tapi ada maaf untuk orang yang salah. Begitu. Misalkan nih, pasangan kita pakai baju yang sama, ada kapelan, bacium, pas nengok set, maaf salah orang. ada apa, ada cowoknya misalkan tentang marah, kamu sih apa, kamu kok nggak tahu bawa parfum aku, kamu ya kalau salah ya gimana, tetep tuh nggak boleh tuh kalau misalkan cowok gitu. Ya udah, sadar diri aja, lihat nih apa nih yang ada di, baju couple, ya udah nggak apa-apa, orang kamu nyangkanya itu aku kan, gitu kan. Misalkan kita tuh nggak tahu mana yang baik mana yang benar, ngelakuin aja, ada yang ngingetin tuh, bisa yang benar tuh gini, itu kesalahan, bisa dibenar. Tapi kalau bodoh, ya nih tiba-tiba, bodoh tuh misalkan contohnya lampu merah kan aturannya berhenti, nerobos, tabrak, dan bodoh, mati karena bodoh. Bodoh itu membahagiakan diri sendiri dan lingkungan. Makanya sebelum menikah harus pintar, harus banyak belajar agar kita satu sama lagi bisa saling memahami, bisa saling menekan ego, bisa saling memaklumi. Maka dari itu kita bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain, bisa menjaga satu sama lain. Itu contohnya ya, kalau misalkan mau ngetes cowok kalian, misalkan ngelakuin kesalahan apa, misalkan rumah udah dikunci, tinggal, atau misalkan udah pamit nih, udah nyampe parkiran, udah nyampe depan rumah, kuncinya ketinggalan nih di kamar nih, atau HP-nya ditinggal, atau misalkan cowoknya udah nunggu di depan rumah, kita belum dandan, belum make up, misalkan keburu habis, kita belanja dulu make up, misalkan. Kalau misalkan cowoknya kesel, marah-marah, itu gak baik cowok. Jadi cowok harus banyak sabar. Kalau misalkan cowok banyak diem ya, untuk para cewek-cewek banyak diem, itu lagi ngumpulin, lagi ngecas sabarnya. Bukan karena dia banyak pikiran, nggak juga. Karena lagi ngecas sabar. Karena kalian cowok habis stok sabar, hampir meluapkan semua pikirannya, semua emosinya karena ceweknya sendiri. Jadi kalau misalkan ada cowok kalian di depan rumah, atau misalkan suami kalian di depan rumah ngopi, ngerokok, misalkan kan rata-rata cowok ngerokok, ngopi, wah, udah. Kalau misalkan cowok lagi nggak bengong depan rumah, atau suaminya lagi bengong ngerokok, diain aja kopinya sama cemilan, udah, jangan ditanya, ih kamu pulang kerja malah diem di depan rumah, nggak quality time sama aku, nggak ngajak ngobrol aku, nggak ya nih, nggak itu, sediain aja kopinya sama cemilannya, udah tenang juga dia ngajak ngobrol. Begitu ilmunya. Atau misalkan kalau lagi di meja makan, atau misalkan di kamar lagi, ya udah, kalau misalkan lagi duduk nih bengong, pijitin aja gini gini, pelan pelan aja gitu, ya, gini. Pundaknya, lehernya, udah pencet pencet dikit gitu tangan, atau ada yang mau dipencetin lagi enggak, udah tenang mengajak ngobrol itu ya, jangan banyak kamu stres, ngajak-ngajak gitu. jadi jadi harus pintar-pintar, harus banyak-banyak belajar tuh cewek, banyak ilmu, kata dokter Anissa Dahlan ya kalau nggak salah, cewek banyak ilmu, suami tenang.
gitu. Jadi jangan tiba-tiba, ih kamu gini loh, protes ya. Gitu aja ilmunya ya. Kalau misalkan di dalam rumah nggak ngapa-ngapain cowok, ya pijitin aja. Barangkali dia capek, pegal-pegal habis pulang kerja kan. Pada di depan rumah lagi ngerokok, bengong. Nah udah, sediain aja kopi sama cemilannya. Kalau misalkan lagi main game, jangan diganggu. Kalau apa, tawarin aja casannya. Ini casanya kalau kalau misalkan mau lama, aku harap jangan terlalu lama ya. Aku nunggu di dalam, udah gitu aja. Dengan nada lembut, pikiran cowok jadi tenang, asli langsung masuk tuh lagi main game. Udah disediain kopi, langsung masuk tuh, nggak diterusin rokoknya, asli. Langsung masuk ngajak ngobrol bawa kopi tuh, sama cemilan, ngajak cemilan bareng. Nah, udah itu aja. Karena yang saya rasain, kalau lelah tuh pengen bukan istirahat, semuanya lelah pasti istirahat ya. Kayak lelah tuh pengen pulang. Misalkan yang deket rumahnya, bolak-balik ke tempat kerja deket, kerjanya PP itu ya pengen pulang ke rumah. Di rumah tuh pengen tenang, pengen istirahat dengan tenang, apalagi ada istri yang soleha gitu. Tiba-tiba ada banyak komen, kamu dari mana nih, pasti. Dan untuk para wanita di luar sana, belajarlah memasak yang pandai, atau bukan pandai sih, banyak-banyak belajar memasak. Karena yang dirindukan oleh para suami bekerja di luar kota ataupun di luar negara ataupun di luar pulau, yang merantau ataupun yang tidak merantau, yang selalu ada di yang dikangenin pasti masakan. Jadi ukuran lidah cowok tuh nanti, iya, ukuran lidah laki-laki itu ya dari kecil sampai sebelum nikah, ukuran lidahnya tuh, takaran rasa di lidahnya tuh masakan ibunya. Suka dengar gak yang berpendapat kayak, ih masakan ini asin banget, tapi kata yang satu, enggak udah pas. Nah, yang jadi takaran ukuran rasa di lidah tuh masakan ibunya. Setelah menikah, masakan istrinya, jadi sering-seringlah memasakkan untuk suaminya, itu lebih baik, menambah pahala juga. Gitu. Ah, dan ukuran rasa lidah anak-anak kalian juga itu di masakan kalian. Aduh, nyata tuh. Ca men sebelum nikah. Nah, dicatat tuh episode pertama ini. Ya, catat sekarang, takut lupa karena laki-laki itu rata-rata pelupa. Harus banyak sabar juga, wahai para istri-istri, wahai para wanita yang belum menjadi istri, harus tahu kalau cowok itu pelupa, naruh barang suka lupa, makanya jangan marah-marah. Nah, kalau misalkan disuruh bantuin nyari, yang kunci motor di mana nih, kan kamu yang naruh habis pulang kerja, misalkan sentak, makanya jangan di mana aja, udah bantuin aja, jangan dimarahin. Misalkan cowok mandi, nya di kasur dulu tuh baru salin, tiba-tiba langsung ke meja makan, istrinya datang ke kamar marah-marah kasurnya, itu lupa asli. Ya laki-laki itu sering lupa, jadi jangan, maklumin aja, harus tahu. Jadi kalau nyari itu kan, katanya kalau nyari barang
lebih cepat ketemu sama istri daripada ya itu. Lupa. Terus misal apalagi ya, kalau misalkan cowok, sebelum apa, jangan terlalu fokus. Misalkan kalau kalian mendapatkan istri yang soleha, ya udah jaga, jangan sampai kepercayaannya tuh dibuang sia-sia. Misalkan istri nggak banyak komen ini itu, suka melayani dengan baik, ya itu impian para laki-laki pasti. Udah harus menjaga, balas tuh harus dibalas. Kalau wanita sudah bersikap baik, balas, kasih surprise, hadiah itu. Jadi misalkan istri suka apa, coklat, bawain, bawainnya pas hari pertama haid, seneng tuh dia itu, jadi moodnya baik. Misalkan kalau istri udah capek, misalkan nyuci piring kayak suara piring tuh udah berisik, nyuci piringnya, nyuci udah berisik banget, nah itu berarti pengen dibantuin. Kalau misalkan istri kalian pemalu pasti gitu, mode, tapi jangan ngode, diingatkan jangan ngode ke laki-laki, kita bilang aja, kan malu nggak enak sama suami, takut dia capek, mintanya secara baik-baik. Kalau misalkan udah minta tetap cuciin piring lu tapi masih numpuk nih, itu lupa, ingatin lagi baik-baik, yang aku mau jemur jemur baju, kamu tolong cuci piring. Atau misalkan aku udah selesai nyuci nih, mau kamu mau bantuin jemurin baju atau nyuci piring, nah misalkan kata ceweknya udah cuci piring tuh kan enak, jangan tiba-tiba cuci capek kan, kamu nggak dengerin aku, kenapa sih nggak peka, aku di rumah sendiri beres-beres, kamu nggak bantuin, aduh itu mah bikin retak di rumah, yang ada malah wah nanti ya aduh mau besar, jangan ya. Dan cowok harus kayak pulang kerja nih capek, lihat rumah berantakan, ya udah kalau misalkan nggak bisa bantuin beresin, jangan marah-marah ke istri, kamu di rumah ngapain aja, scroll sosmed misalkan gitu kan, kamu scroll sosmed ya, main HP terus, rumah nggak diberesin, jangan gitu, jangan, please untuk para cowok jangan marah, jangan maki-maki istrinya kalau rumahnya berantakan. Jadi kalau misalkan belum sempat bantuin atau pengen istirahat dulu, ya udah istirahat dulu gitu, nah, bantuin, kan kayak wanita, semua tugas kerja, semua tugas di rumah itu tugasnya laki-laki sebenarnya. Cuman kalau untuk mendapatkan ketenangan, sakinah yang tadi, kasih sayang yang tadi, bareng-bareng, kayak beres-beres rumah, rapi-rapihin, ngurus anak, itu bareng-bareng. Walaupun misalkan laki-laki ada pekerjaan di luar, terus pulang, ya tetap harus bantuin, nggak kayak, wah udah kerja capek, kamu aja yang beres-beres. Habisnya ngapain aja sih di rumah? Rumah belum beres. Tidak seperti itu. Ya, jadi beri hadiah. Kalau misalkan ada kasih coklat atau apa sebulan sekali, apa yang mau sebulan sekali, mau tiap pulang kerja misalkan bawa jajanan, kesukaannya jajannya apa, atau bawain makanan apa, ah itu spesial banget, pengalaman sih istri kayak digituin, spesial banget, terima kasih. Terus kasih coklat di hari pertama, pas head, dia pengennya hari pertama head, karena tapi kan enggak tahu, kalau nggak dikasih tahu kenapa enggak ini gitu, sama katanya mungkin ya
itu kayak sama tanggalnya, misalkan tanggal 9 bulan depan tanggal 9 lagi. Tapi kan kalau misalkan di KB, mau KB apapun itu berubah tuh, gitu. Atau misalkan perubahan hormon lah, nggak ada perlu di KB, perubahan hormon di wanita ya pasti berubah aja, mau maju mau kurang dari tanggal yang bulan lalu. Itu kasih hadiah ya buat pasangan kalian, gitu. Itulah untuk episode ngobrol nikah, bahas nikah, nikah nih, nikah yuk. Gitulah ya. Jadi untuk pernikahan pembahasannya sampai situ, itu yang saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pendapat lain tinggal komen, ada pertanyaan tinggal komen ya, nanti insya Allah dijawab. Itulah tentang pernikahan. Sekian, sekian ya tuh tentang pernikahan episode pertama. Untuk yang selanjutnya menyusul, jadi subscribe, like, subscribe. Kalau misalkan tidak sesuai nih dengan pendapat saya, mohon maaf ya, jangan keganggu, oke? Kalau misalkan suka, like ya, dukung terus channel ini, like, subscribe. Terus misalkan buat konten ngebahas apa, misalkan pernikahan tentang apa yang nggak ngerti, dan pengen dibahas, pengen dibuatin video, tinggal komen aja di bawah, subscribe, like. Terima kasih, selamat malam. Malam minggu, sekarang malam minggu. Kalau yang nonton di malam minggu, wah spesial. Karena video ini tepatnya malam minggu dibuatnya. Kalau yang di lain waktu nontonnya, terima kasih. Segitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.